Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum IGI beserta jajaran Bapak Danang Hidayatullah. Sebenarnya pertemuan ini pertemuan yang kedua kali. Seingat saya pernah dengan Bapak bertemu di Sabang, kemudian ini pertemuan kembali. Artinya kita masih dapat berikan kesehatan. Dan saya mohon maaf, tadi pagi saya sudah keluar dari rumah pukul 6:30 berkumpul antara lain dengan sekda Bapak dari tempat kelahiran Bapak, Sekda Sumedang, dan Bupati Sumedang kebetulan lagi ada di Aceh ini. Jadi tadi pagi kami makan bersama di depan Masjid Raya Hasid itu. Kita ingin bertukar pengalaman, bertukar sistem, terutama terkait dengan sistem-sistem aplikasi kita untuk pemerintahan Aceh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang mewakili, yang kami hormati para ketua organisasi profesi guru Provinsi Aceh dan Kobar GB, yang kami hormati para pejabat struktural dari lingkup Dinas Pendidikan Aceh. Mungkin salah satunya beliau ini kabit saya sebagai Dewan Pakar. Saya dengar tadi ya, Dewan Pakar Pak Hamdani. Dan Pak Hamdani ini memang pakar segala pakar. Termasuk pakar perkebunan juga iya Pak ya. Masalah tanaman-tanaman beliau ahlinya lah. Kemudian yang saya hormati Kepala BGP Aceh, Ibu Teti Wahyudi. Makasih Bu, bertemu lagi. Kemarin juga kita bertemu, hari ini juga bertemu. Kemudian sahabat-sahabat kami, tentunya Ketua IGI Provinsi yang telah berhadir di Provinsi Aceh ini. Dan selanjutnya para peserta Rakernas IGI dari seluruh provinsi di Indonesia. Selamat datang Bapak dan Ibu. Inilah Aceh, inilah kami, yang disebutkan di dalam lagu Indonesia Raya itu, atau kalau dulu lagu kita dari Sabang sampai Maluku, dari Morotai sampai Pulau Rote. Nah itulah kita, beragam-ragam bentuk, berjenis-jenis, suku bak suku, tetapi kita tetap satu, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketum terkait dengan salah satu pahlawan nasional kita, Cunyak Din, nanti bisa saya sampaikan sekilas. Kemudian yang kami hormati tamu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oh iya, salah satu sahabat saya lagi, Direktur Teknos. Nah, baju kami sama Pak. Beliau bajunya kayak anak ada ya. Saya juga nggak kalah-kalah amat. Walaupun warna cuma kita ini beda, tapi hati kita IGI juga. Bapak dan Ibu, pertama sekali tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat untuk kita semua. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarga-keluarganya sekalian. Saya tertarik tadi Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Ketum tadi, Pak Danang. Sebenarnya ini kami sebagai putra-putrinya tentu dari Aceh sangat bangga betul atas keuletan perjuangan daripada Cunyak Din yang sebelumnya suaminya Tengku Umar gugur di Aceh, lalu beliau dibawa
oleh Belanda ke Jawa. Kalau dulu Jawa, Pak. Tepatnya kita belum tahu ketika itu, dan kita pun alhamdulillah juga belum lahir mungkin ketika itu. Nah, kenapa saya tahu persis terkait dengan itu? Karena saya lama di dinas sosial, urusan kepahlawanan memang tugas saya. Jadi saya tahu persis bagaimana sistem kepengurusan orang menjadi pahlawan, para pejuang-pejuang kita. Nah, antara lain Cut Nyak Dien ini memang kalau di Sumedang itu disebut, bukan Cut Nyak Dien sebetulnya yang lebih lazim orang mendengar, yaitu Bunda Ratu. Nah, kebetulan dia ditampung oleh Kesultanan Sumedang dan di sana hidup bersama mereka sembari memang sedang ditawan oleh Belanda. Alhasil makamnya di Sumedang itu dekat makam keluarga kerajaan Sumedang yang ada di Jawa Barat. Kumaha damang nih Pak. Damang, alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya berharap sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, organisasi profesi apapun, bukan saja IGI, bukan saja Kobar GB, bukan saja PGRI, sama semuanya. Intinya adalah bagaimana kecerdasan kita, knowledge kita untuk membangun pendidikan ini. Ini harus kita punya komitmen, bukan hanya sekedar dibacakan seperti tadi kita tanda tangani bersama-sama. Ketika pendidikan ini sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka hancurlah negeri ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Maju mundurnya bangsa ini, maju mundurnya daerah ini, maju mundurnya kita ini terletak antara lain di pendidikan. Salah pondasi kita meletakkan, jangan harap bangunan mercusuar ini kelak akan maju. Mohon maaf kenapa Danang juga tadi tidak pakai pidato, saya pun tutup aja lah. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan kepada Anda? Pendidikan adalah kebutuhan dasar. Kita bisa saja di dalam ruangan ini, mungkin rekan-rekan kita yang mengikuti melalui Zoom meeting, dari latar pendidikan manapun kita berasal, tetapi jasa guru itu tidak ada batasnya. Sama dengan jasa orang-orang tua kita yang melahirkan kita. Itulah jasa guru. Tapi fenomena terakhir-akhir ini Bapak dan Ibu ini sudah jauh bergeser. Apa itu? Etika tidak ada lagi. Etika tidak ada lagi. Moral sudah merosot. Terkadang miris hati kita. Kemarin gimana itu? Gurunya sedang hanya sekedar menegur. Hanya sekedar menegur siswanya. Ketika sedang berolahraga di Jawa mana kemarin itu? Langsung dia bawa parang pedang. Kita sama-sama tahu. Nah, coba dibayangkan mungkin di era saya, Bapak dan Ibu, saya kebetulan tamatan tahun 87 SMA-nya. Di era kita dulu, Bapak dan Ibu, jangankan kita menatap mata guru kita. Kalau ketemu di jalan, kita cari jalan kita lain, asal jangan berhadapan dengan guru kita. Tapi sekarang kemana ini? Kok bisa hilang, Bapak dan Ibu? Saya paham, kita paham semua. Semua ini adalah dikarenakan era globalisasi ini, informasi tidak ada sekat lagi, tidak ada batas lagi, di ruang manapun kita bisa berkomunikasi. Namun demikian, mohon kepada IGI juga, saya berharap budaya kita ini kita tingkatkan Bapak dan Ibu. Tidak ada cara lain. Apa itu budaya? Ya budaya malu. Kita harus punya budaya kerja. Dan budaya lainnya. Kalau ini tidak kita pegang erat Bapak dan Ibu, maka hancurlah negara kita, hancurlah kita ini semua. Jepang, kita paham Jepang. Asia Tenggara ini teknologi yang paling maju adalah negara Jepang. Tapi coba perhatikan budaya mereka Bapak dan Ibu. Masuk ke ruangan saja buka sendal. Sebenarnya disusun rapi.
Asal ketemu orang salamnya. Budaya antrinya. Budaya malu jangan lagi, kalau sempat ada keliru sedikit harakiri dia. Kalau kita malah senyum, malah ketawa, kan begitu. Nah, inilah pergeseran dari pejuang-pejuang kita dulu. Nah, ini apa sebab? Ini yang harus kita kembalikan Bapak dan Ibu, budaya kita ini. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang saya muliakan, kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh, saya membuka peluang berkomunikasi dengan siapapun dengan catatan memajukan pendidikan. Tidak ada kata lain, memajukan pendidikan. Kenapa ini kami sampaikan? Pendidikan ini bukan persoalan ringan, ini persoalan berat. Kalau kita tidak hati-hati memilah dan memilih, kita bisa terjerumus nanti Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, hari ini di hadapan Bapak dan Ibu, Ketua Umum IGI, Pak Danang dan rekan-rekan sekalian dari seluruh Indonesia, ayo kita bersatu padu membangun dan menumbuh kembangkan kembali pendidikan ini. Tidak ada cara lain. Sudahlah. Kemarin Bapak dan Ibu, sengaja saya mengajak Bapak Gubernur, alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Dirjen Vokasi. Kita meluncing sekolah-sekolah kita, SMK kita menjadi BLUD. Dan BLUD-nya Bapak dan Ibu terbanyak di Indonesia. Kenapa? DKI saja kemarin berapa jumlahnya? Itu ibu kota negara kita berapa? 14 ya? 13. Kita semua 68 Bapak dan Ibu. Dari 153 sekolah kita SMK yang negeri. Kenapa? Ini antara lain cara-cara kita mengatasi inflasi saat ini. Kita harus menumbuh kembangkan kembali UMKM, mungkin bisa melalui sekolah-sekolah kita. Banyak negara-negara sekarang sedang kolek Bapak dan Ibu. Ini harus sadar kita. Akibat perang Ukraina dengan Rusia, Balkan berpengaruh sampai kepada kita ini. Bahkan negara Pakistan ya, yang kuat sudah dikolek habis, tidak ada lagi. Jadi kita, inilah antara lain tugas kita Bapak dan Ibu. Kami kemarin sudah meluncing ini, mudah-mudahan SMK kita ke depan tetap eksis. Dan kami di Aceh tidak membeda-bedakan apakah dia SMK, apakah dia SMA, apakah dia SLB. Pertanyaan saya di forum terhormat ini, dan kebetulan ada Pak Ketum, saya mohon jawaban tegas. Apakah kepala SMK tidak boleh menjadi kepala SMA? Boleh? Ada haramnya itu? Tidak ada ya? Karena dari IAIN bisa juga jadi camat sekarang Pak. Dari SPD banyak Pak jadi camat sekarang, nggak ada haramnya. Kenapa mesti? Baru-baru ini juga kita laksanakan di sini tryout untuk guru-guru kita, guru-guru inti kita. Sudah kita laksanakan tes ya. Ini kemudian digagas oleh termasuk dari Teknos, itu juga dari BPK dan beberapa rekan-rekan IGI, mungkin juga IGI yang kemarin ini yang betul-betul kita uji. Setelah itu kita uji kepala sekolah kita lagi dengan 4 kriteria Bapak dan Ibu. Apa itu? Psikolognya, psinya kita tes. Kenapa? Semampu mana dia mengatasi masalah. Karena saya yakin persoalan pendidikan ini pelik. Kalau ketahanan IQ-nya di bawah rata-rata ya mancur. Ini mohon maaf di forum ini supaya terpaksa saya sampaikan. 3 hari yang lalu saya berhentikan salah satu kepala sekolah.
Anda mau berhenti atau mundur? Pilih. Kenapa? Kalau itu sempat tercium oleh pihak-pihak lain, hancurlah kita Bapak ya. Itu sekolah boarding. Jadi banyak hal itu. Yang kedua, bagaimana gaya-gaya Bapak dan Ibu kita kepala sekolah ini memanage sekolahnya, manajemen. Yang ketiga, bagaimana seni dia di dalam menyelesaikan kasus. Yang keempat itu knowledge-nya, keilmuannya. Saya rasa kalau di usia kita seperti ini, termasuk saya mungkin keilmuan itu sudah turun drastis kita Bapak dan Ibu. Di usia kita saat ini. Tidak sama lagi ketika kita muda dulu. Cuma ketika kita muda dulu mungkin gadget ini belum ada, gadget, belum ada HP, belum ada, semuanya belum ada. Apalagi dengan anak-anak muda sekarang ini, kita jauh ketinggalan. Tapi kita kenapa segarkan kembali ingatan ini? Ayo, ya kita tune up sedikit lah. Kalau mobil di tune up tuh kayak enak larinya gitu. Nah, saya sudah perintahkan Kabid GTK, tolong tempelkan nilainya. Kan begitu Pak ya? Yang 4 komponen tadi tempelkan nilainya, tempelkan fotonya. Ini sedang saya buat supaya saya tahu gitu loh. Kadang-kadang kita ini begini, pintarnya ngomong, tapi kerja nggak bisa. Ada orang nggak pintar ngomong, Pak, kerjanya luar biasa, banyak. Tadi sudah saya katakan di awal, jangan kita masukkan politik ke dalam pendidikan ini, rusak nanti. Banyak saudara-saudara kita yang berpotensi, cuman karena tidak ada handai tolannya, ketinggalan terus dia. Kasihan Pak. Betul Bapak Ibu? Ya, betul. Ini saya rasa benar juga yang di luar itu. Ini yang banyak korban saya lihat. Dia kemampuan ada, kualitas kuantitasnya cukup, tapi karena tidak ada handai tolan, ya kamu tunggu dulu lah. Nah ini coba kita perbaiki pelan-pelan Bapak dan Ibu. Kita mencoba sehingga ke depan pendidikan ini betul-betul bisa untuk benteng ataupun pemersatu tentunya, ya sesuai dengan pendahulu kita Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, juga baru-baru ini kita sudah meluncing aplikasi ya, aplikasi Mutuah Nangro. Ini bahkan sudah banyak diikuti dari pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia. Saya mendengar laporan informasinya dari Pak Kabid. Alhamdulillah, kenapa? Kita harus terus bergerak. Jangan otak kita bos saja gitu. Bos saja. Begitu diperiksa bos mulai gemeteran celananya begini Pak. Jangan, biasa aja, apa-apa, ikuti aja, gak ada masalah. Apa masalahnya? Dan kami terus bergerak. Yang tidak sanggup, ya terpaksa mohon maaf. Igi, ini Pak Amran dan Pak Imran ya. Pelan-pelan terus kita. Kalau nggak nanti kita ketinggalan Pak. Jauh nanti kita ketinggalan. Tidak boleh gagah-gagahan lagi. Ada urusannya dengan gagah-gagahan kan gitu kira-kira ya. Kita harus maju ke depan. Harus bisa. Dan harus bisa. Nah terima kasih ini kepada Igi juga sebagai motivator ya. Bisa saya katakan motivator di dalam pembentukan aplikasi ini. Dan tentu aplikasi ini nanti sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Igi. Luar biasa. Ini bapak-bapak guru-guru Igi ini wajahnya yang saya tanda ini 1, 2, 3, 4 orangnya ganteng-ganteng, keren lagi dan kreativitasnya luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Imran ya. Luar biasa. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena kami setelah ini ada lagi acara ini Pak. Saya mohon maaf. Hari ini juga kita penutupan pameran ya, rekan-rekan kita yang ikut PLUD kemarin, tentu mereka balik lagi ke kabupaten kota semua. Mungkin setelah ini kami tidak berlama-lama akan meninggalkan tempat ini untuk mengikuti acara tersebut. Samping itu saya juga tadi sudah dibisiki oleh Dewan Suro Pak Hamdan ini ya. Pak Dewan apa? Dewan Suro apa Dewan Pakar? Dewan Pakar. Pak, kalau bisa kita jangan lama-lama. Tadi kan Bapak lihat di depan pintu, sengaja saya ditambah, jangan lama-lama Pak, karena kita ini ada lagi. Saya aneh juga berpikir, kok Dewan Suro kok jangan lama-lama saatnya.
Dewan Pakar ini kan menyatakan harus lama-lama, tapi tidak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap IGI, PGRI, Kobar GB, ayo kita bersatu padu, ayo kita bangun pendidikan ini. Dan ayo kita rawat dan kita jaga guru-guru kita ini. Mereka lah pejuang-pejuang yang tanpa jasa. Ini harus betul-betul kita jaga benar. Hak-haknya terutama. Ini harus kita jaga benar-benar. Kalau kami di Aceh, kalau sempat itu terlambat, apa namanya? Gaji, TC. Ini Pak Kabid GTK. Ini Pak Kabid GTK ini saya umbar-umbar terus ini Pak. Apalagi, kenapa belum? Nah, pasti saya tanya itu. Kenapa? Ya guru kita tentu kebutuhannya sama dengan kita. Bapak dan Ibu dan sekalian yang berbahagia, demikian mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Rakernas Ikatan Guru Indonesia atau IGI Sabtu 18 Maret 2023 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Dibuka nih, dibuka apa ditutup? Saya ulangi, saya pikir saya penutupan ini dipanggil, nanti lebih bagus lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Ikatan Guru Indonesia IGI Sabtu 18 Maret 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penyerahan cendrawasih, mohon izin Bapak.